Perkenalkan, nama saya Lucy Noviani, saya dari kelas 12 IPS. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran Mapel Sejarah Indonesia, yaitu materi Gerakan Non-Blok atau GNB, yang dibimbing guru Mapel, yaitu Pak Tirza Topa. Sebelum kita masuk ke materi, perhatikan terlebih dahulu yaitu peta Gerakan Non-Blok. Nah, dalam peta tersebut memiliki dua warna, yaitu warna biru muda merupakan negara peninjau, sedangkan warna biru tua merupakan negara-negara anggota GNB. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi Gerakan Non-Blok atau GNB. Nah, dalam Gerakan Non-Blok GNB ini memiliki pengertian. Pengertiannya yaitu suatu organisasi internasional yang terdiri lebih dari 100 negara-negara yang tidak menganggap dirinya beraliansi dengan atau terhadap blok kekuatan besar apapun. Selanjutnya yaitu sejarah GNB. Kata non-blok diperkenalkan pertama kali oleh Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru dalam pidatonya tahun 1954 di Colombo, Sri Lanka. Kemudian muncullah Konvensi Colombo 1954 di Sri Lanka yang kemudian digunakan sebagai basis dari gerakan non-blok. Nah, dalam basis gerakan non-blok ini memiliki 5 prinsip, yaitu 1. Saling menghormati integrasi teritorial dan kedaulatan. Yang kedua, perjanjian non-agresi. Yang ketiga, tidak mengintervensi urusan dalam negara lain. Yang keempat yaitu kesetaraan dan keuntungan bersama. Yang kelima, menjaga perdamaian. Selanjutnya yaitu latar belakang gerakan non-blok. Dalam latar belakang gerakan non-blok ini memiliki latar belakang gerakan non-blok secara terperinci. Kita bahas satu persatu, yaitu latar belakang gerakan non-blok. Nah, dalam latar belakang non-blok ini memiliki 4 poin. Yang pertama yaitu terbentuknya gerakan non-blok GNB yang merupakan hasil dari konferensi Asia Afrika KAA tahun 1955. Yang kedua, GNB berupaya membawa negara-negara yang tidak ingin beraliansi dengan negara-negara adidaya peserta Perang Dingin, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Yang topik ketiga, yaitu politik GNB boleh dikatakan netral atau tidak berpihak pada kekuatan blok yang ada. Terakhir yaitu untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama, GNB mengadakan pertemuan anggota. Nah, selanjutnya yaitu sejarah terperinci latar belakang GNB. Dalam sejarah terperinci, latar belakang GNB memiliki 4 poin. Yang pertama yaitu bersamaan nasib bangsa-bangsa yang pernah dijajah menggalang solidaritas untuk mengenyahkan kolonialisme. Yang kedua, terjadi Perang Dingin dan ketegangan dunia akibat persaingan antara blok barat dan blok timur. Yang ketiga, terjadi krisis Kuba yang mengancam perdamaian dunia. Yang keempat, pada tahun 1961 terjadi pertemuan di Kairo sebagai persiapan KTT-1 GNB. Selanjutnya yaitu penyebab terjadinya GNB. Penyebab terjadinya GNB memiliki 2 sebab. Yang pertama, sebab umum dan sebab khusus. Keduanya memiliki 2 poin yang sama. Yang pertama, sebab umum. Poin pertama yaitu blok barat dan blok timur mengiklaim ideologinya yang paling benar. Pertarungan ideologi keduanya lebih banyak berdampak negatif daripada positifnya. Poin kedua yaitu kecemasan di antara negara-negara yang belum merdeka. Selanjutnya yaitu sebab khusus. Yang pertama, ditandatanganinya dokumen Briani pada tahun 1956. Yang kedua, terjadinya invasi di Teluk Babi pada tahun 1961. Selanjutnya yaitu pendiri gerakan GNB. Dalam pendiri gerakan GNB ini memiliki 5 pendiri gerakan GNB. Yang pertama yaitu Presiden Yugoslavia. Yang kedua itu Presiden Indonesia. Yang ketiga Presiden Mesir. Yang keempat Presiden Ghana. Dan kelima Perdana Menteri India. Kita bisa lihat ya nama-nama dari pendiri gerakan GNB. Selanjutnya yaitu asas-asas gerakan non-blok. Asas-asas gerakan non-blok ini memiliki 3 poin. Yang pertama yaitu gerakan non-blok bukan merupakan blok tersendiri dan tidak termasuk ke dalam salah satu blok yang ada.
Yang kedua yaitu gerakan non-blok merupakan wadah perjuangan negara-negara yang berkembang. Yang keempat yaitu gerakan non-blok memegang teguh prinsip perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, rasialisme, dan selanjutnya yaitu Zionisme. Oke, selanjutnya kita masuk tujuan dibentuknya GNB. Tujuan dibentuknya GNB ini memiliki 4 poin. Yang pertama yaitu mendukung perjuangan dekolonisasi dan memegang teguh perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, rasialisme, dan Zionisme. Yang kedua, wadah negara-negara yang sedang berkembang. Dan ketiga, mengurangi ketegangan antara blok barat dan pemimpin Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Dan keempat, tidak membenarkan usaha penyelesaian sengketa dengan kekuatan senjata. Kegiatan GNB. Kegiatan GNB ini memiliki 2 bidang. Yang pertama bidang politik, yang kedua bidang ekonomi. Bidang politiknya yaitu mengusahakan terciptanya perdamaian dunia. Sedangkan bidang ekonominya yaitu ikut berusaha memperjuangkan kemerdekaan atau kebebasan dalam bidang ekonomi, kerjasama atas dasar persamaan derajat. Selanjutnya, ikut berusaha mewujudkan suatu tatanan ekonomi dunia baru yang disingkat TEBD. Nah, dalam gerakan non-blok ini memiliki 3 dampak. Yang pertama, dampak perdamaian dunia yang isinya diplomasikan dengan Amerika dan Uni Soviet. Yang kedua, diplomasikan Timur Tengah dan Afrika. Yang ketiga, menjunjung piagam PBB. Dan dampak yang kedua yaitu majunya pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dan dampak ketiga yaitu meningkatnya keadilan sosial dunia, yaitu syarat menjadi anggota GNB. Syarat menjadi anggota GNB ini memiliki 3 syarat. Yang pertama yaitu menganut politik bebas dan hidup berdampingan secara damai. Yang kedua, mendukung gerakan-gerakan kemerdekaan nasional. Yang ketiga yaitu tidak menjadi anggota salah satu pakta militer Amerika Serikat atau Uni Soviet. Nah, kita bisa lihat yaitu tempat dan tanggal KTT GNB. KTT ini biasa disebut dengan Konvensi Tingkat Tinggi GNB. Nah, di sini ada tanggal, negara tuan rumah, dan kota penyelenggara. Nah, dalam negara tuan rumah ini memiliki 17 negara tuan rumah. Kita bisa lihat dari tanggalnya, negara tuan rumahnya, dan kota penyelenggaranya. Topik yang terakhir yaitu peran Indonesia dalam GNB. Peran Indonesia dalam GNB ini memiliki 4 poin. Yang pertama yaitu sebagai pemrakasta lahirnya GNB. Yang kedua, Presiden Soekarno sebagai duta untuk menyampaikan keputusan KTT. Dan blok 1 kepada Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. Yang ketiga yaitu Indonesia menjadi penyelenggara sekaligus ketua gerakan non-blok dalam KTT GNB di Jakarta pada bulan September 1992. Selanjutnya yang keempat, Presiden Soeharto merintis dibukanya kembali dialog Utara Selatan yang telah lama mengalami pemutusan, yakni dalam KTT G7 di Tokyo, Jepang tahun 1993. Kesimpulan gerakan non-blok atau GNB. Gerakan non-blok adalah mengupayakan hak untuk menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, kedaulatan, dan integrasi negara anggota. Selain itu, gerakan non-blok juga menentang apartheid dan tidak memihak fakta militer manapun. Sekian dan terima kasih telah menyimak video pembelajaran mapel sejarah Indonesia, yaitu materi gerakan non-blok.